Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Karel di Inspiring Mama Karel. Nah, kali ini Mama Karel bakalan ngebahas tentang materi kedua di kelas Super Moms. Nah, teman-teman semua, apa sih yang bakalan kita bahas di kelas Super Moms ini di hari kedua, di materi kedua, yaitu tentang pikiran, emosi, perasaan, dan mood. Ini banget nih komponen penting untuk kita pahami benar-benar agar kita tuh bisa lebih produktif di setiap peran kita, khususnya kita nih para emak-emak. Yakin dan percaya kita butuh untuk punya skill untuk mengelola semua ini, karena alhamdulillah kita dianugerahkan peran yang begitu luar biasa di dalam rumah sebagai seorang pasangan maupun seorang ibu. Bahkan tidak banyak dari kita saat ini sudah menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin di sebuah komunitas, bisnis, atau di usaha-usaha yang lain. Jadi kita butuh banget pegangan, butuh banget dasar ilmu untuk bisa mengelola diri kita sendiri. Nah, yang pertama nih tentang pikiran hal mendasar untuk mengelola pikiran itu, kita butuh paham nih bahwa ternyata Allah menciptakan semua manusia itu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah. Jadi jangan sampai kita nggak paham akan hal tersebut, karena manusia terlahir sebagai seorang pemimpin. Maka dengan seperti itu manusia memiliki fitrah fitrah leadership bagi dirinya sendiri. Jadi setiap orang itu berhak untuk bisa memutuskan sesuatu, bisa memutuskan untuk memikirkan apa sih yang butuh untuk dipikirkan, apa sih yang butuh untuk dikelola, seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Jadi di saat kita menerima sesuatu hal dari luar diri kita bisa mengelola itu, kita bisa menerima maupun menolak apa yang butuh untuk kita pikirkan, seperti itu. Nah, kan itu sebuah skill yang memang semua orang punya, tetapi tidak semua orang tahu. Nah, jadi jangan sampai di saat kita tidak paham akan hal ini, kita lebih dikontrol sama hal-hal yang di luar diri kita. Kita terkontrol karena orang lain, kita terkontrol karena keadaan, seperti itu. Sementara kita nggak punya, kalau di bahasan kemarin, kita nggak punya filter nih untuk bisa menyaring apa sih yang butuh untuk kita pikirkan, apa yang butuh untuk kita respon, seperti itu. Nah, jadi kita ini adalah pemimpin. Jadi coba benar-benar kita paham dengan diri kita agar kita betul-betul bisa memimpin diri kita dengan baik. Nah, oke. Yang selanjutnya, ternyata sampai hari ini pun kita juga masih sering mendengarkan tentang poin ini. Poin kedua yaitu memiliki mental block. Nah, ternyata Allah memberikan hadiah kepada semua manusia untuk memiliki mental block. Agar apa? Agar manusia bisa menjalani hidupnya dengan bebas, aman sentosa. Aman sentosa. Jadi kenapa kok bisa aman sentosa? Mungkin ada yang pernah dengar apa itu mental block. Bahkan kalau misalnya kita sering ikut-ikut seminar bisnis, pasti kita akan sangat ramah banget dengan kata-kata mental block ini. Ada mungkin yang di seminar bisnis yang sampai mengatakan, kita harus menghancurkan mental block. Kita kalau mau sukses kita harus berani, kita harus bisa mengambil keputusan yang akan mengubah hidup kita, seperti itu. Motivator banget ya. Udah cocok belum nih? Nah, ternyata teman-teman semua, karena Allah telah menghadiahkan kita sebuah mental block ke semua manusia. Ternyata mental block itu bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dikelola. Bagaimana sih caranya? Mental block
ya, adalah salah satu elemen pikiran manusia yang berada di bernama area kritis. Nah, area kritis inilah yang akan bertugas untuk mengkritisi semua informasi yang berasal dari luar. Karena informasi apapun yang kita terima dari luar selalu punya dua peluang nih teman-teman semua. Yang pertama ya keburukan, dan yang kedua kebaikan. Jadi untuk memastikan bahwa kita hanya akan mencerna yang bersifat kebaikan, kita perlu menahan dulu nih semua informasi yang hadir, mencerna informasi itu dan membiarkannya diterima oleh pusat database kita, sehingga apapun keputusan yang akan kita ambil nantinya adalah keputusan yang jernih. Benar kan? Sama halnya dengan yang sebelumnya, karena kita adalah pemimpin nih buat diri kita, jadi kita bisa mengelola, kita bisa nge-skip, kita bisa tahan dulu nih informasi apa yang datang dari luar. Misal tiba-tiba ada yang ngomong gini loh tentang kamu, nah kita tahan dulu nih, jangan langsung dimasukin ke sini apalagi ke sini gitu. Kita butuh menahan dulu dan kita kelola dulu nih, kita kritisi dulu apa benar gitu, apa benar ini informasinya, seperti itu. Sehingga saat kita memutuskan untuk merespon, untuk memberikan respon, untuk memberikan sikap yang perilaku yang akan kita lakukan ke orang yang memberi kita informasi atau orang yang sumber informasi itu seperti apa, itu kita bisa putuskan dengan kondisi yang pikirannya sehat, jernih, seperti itu. Jadi yang kemarin-kemarin masih berpikir bahwa mental block itu butuh dihancurkan, nah ternyata enggak ya teman-teman. Kita butuh untuk mengelolanya caranya seperti apa ya, kita gunakan pikiran kita, karena mental block itu ada di elemen area kritis kita. Jadi di saat ada yang bilang kamu harus berhenti kerja biar kamu bisa sukses, kamu bisa memulai bisnis untuk bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar, ya mungkin mental block ini akan bekerja. Kalau saya berhenti kerja gimana, dari mana saya dapat modal, terus kalau saya berhenti kerja gimana saya bayar cicilan, terus kalau saya berhenti kerja gimana dong kebutuhan anak saya, seperti itu. Apakah memang keputusan untuk saya memulai usaha sudah bisa mengcover semua itu? Nah itu mental block. Bukan berarti kita nggak mau mengambil keputusan untuk melangkah lebih jauh, melangkah lebih besar, memperbesar peluang untuk bisa lebih sukses, seperti itu. Tapi kita menahan dulu, kita pikirkan dulu sampai akhirnya kita bisa memutuskan apa yang butuh kita lakukan. Dengan mengelola mental block berarti kita paham nih cara kerja pikiran kita, supaya kita bisa membuka dan menutup mental block kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita tahu kapan mental block bisa kita aktifkan dan kapan mental block kita tutup, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke poin ketiga, the echo mechanism. Nah, apa sih ini? Ternyata ini masih dalam lingkup pikiran. Nah, mekanisme echo ini adalah mekanisme yang berlaku dalam setiap aspek kehidupan manusia, yang mempengaruhi kenyataan hidup yang diterima manusia. Apapun yang dipikirkan, rasakan, dan lakukan selalu berpotensi direspon oleh alam semesta ini, lalu dipantulkan kembali kepada kita. Nah, sama halnya nih, bahwa semua hal kebaikan, tindakan yang kita lakukan kepada orang lain, insya Allah akan berpotensi untuk dipantulkan lagi, berpotensi untuk kita mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita dari orang-orang lain, meskipun bukan dari orang yang kita
berikan seperti itu. Sama halnya di saat kita melempar bola ke lantai, maka lantai itu akan memantulkan kembali kepada kita. Seperti itu konsepnya. Jadi apapun yang berasal dari diri kita, itu apapun yang kita berikan seperti itu akan kembali ke diri kita. Mama Karel udah lama sih alhamdulillah semenjak baca buku jadi materi yang Mama Karel share ini sebagian besar ada dari buku ini. Jadi semenjak membaca buku ini, Mama Karel benar-benar membuka pikiran Mama Karel untuk ternyata Mama Karel butuh untuk mengubah banyak hal dari diri Mama Karel. Alhamdulillah fokus melakukan apapun yang memang itu sebuah kebaikan kecil apapun, karena Mama Karel yakin kebaikan kecil apapun yang kita perbuat, insya Allah akan berikan kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi di saat pasangan kita uring-uringan, ya mungkin yang dicek itu diri kita, bukan pasangan kita. Bukan kenapa kok pasangan saya seperti ini, mungkin ada hal yang salah dari diri kita, mungkin cara kita melayani dia yang kurang baik, tidak seperti biasanya, atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Begitupun pada anak-anak kita, di saat anak-anak rewel, di saat anak-anak kadang nangis aja nggak tahu mau ngomong apa, ya mungkin kita bisa cek lagi, siapa tahu kita nggak begitu tenang, nggak hadir penuh untuk membersamai anak-anak kita. Makanya mereka tuh menerima energi, menerima pelukan kita tuh nggak sehangat dulu. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, jangan terburu-buru dulu untuk memutuskan bahwa ini terjadi karena orang lain, karena keadaan, tetapi bisa dicek dulu nih sama diri kita bahwa ini terjadi karena diri saya, seperti itu. Nah, jadi cara berpikir kita akan menghasilkan perasaan tertentu yang akan mempengaruhi kenyataan yang akan kita terima. Jadi pernah nggak sih teman-teman mengatakan ke orang lain, oh saya tuh orangnya seperti ini, pemalu, saya orangnya nggak bisa dikasih kepercayaan untuk jadi leader karena saya nggak bisa memimpin. Nah, padahal kan kita seorang pemimpin. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itulah yang akan memunculkan getaran dan gelombang yang akan semakin lama yang membuat semuanya menjadi lebih nyata. Karena what you think is what you feel. Nah, apa yang kamu pikirkan itu yang kita rasakan, seperti itu. Jadi semakin kita memikirkan sesuatu hal yang tidak baik tentang diri kita atau tentang bagaimana keadaan kita, ya itu yang akan terjadi. Lambat laun alam semesta ini akan membuatnya semakin nyata, karena itu yang kita munculkan gelombangnya di kehidupan kita, di diri kita. Itu sebabnya biar kita selalu memikirkan hal-hal yang baik, kita selalu memunculkan pikiran yang baik, baiknya kita sering membaca buku, menambah wawasan, berteman dengan orang-orang yang sefrekuensi, agar persepsi-persepsi yang muncul di dalam pikiran kita adalah persepsi-persepsi atau pikiran-pikiran yang memberdayakan. Jadi nggak akan lagi itu ada pikiran yang tidak memberdayakan, tidak baik untuk kehidupan kita. Nah, dan yang terakhir di konteks mindset ini, di konteks pikiran ini adalah kapasitas diri. Nah, sama halnya yang baru saja saya katakan, bahwa untuk bisa menciptakan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang produktif, kita butuh untuk memperbesar kapasitas kita dengan cara belajar, baca buku, ikut workshop, atau apapun yang bisa menjadi media kita untuk membesarkan kapasitas diri kita. Kapasitas diri kita itu apa sih gitu. Jadi kapasitas diri ya bagaimana kita memiliki ilmu, memiliki
pola dari ilmu yang kita punya seperti itu dalam menjalani berbagai peran kita. Kalau bisa dibilang tuh kapasitas itu wadah yang ada di dalam diri kita. Jadi kita mau menjalani hidup dengan kapasitas yang biasa-biasa aja, yang sesuai dengan yang Allah kasih tanpa ada usaha dari kita untuk membesarkannya, atau kita mau semakin lama membesarkan kapasitas kita dengan terus belajar, dengan terus melakukan hal-hal yang bisa menambah kapasitas itu pilihan kita. Karena ternyata teman-teman di poin keempat ini, kapasitas diri itu sama dengan daya tampung rezeki. Kenapa kok bisa sama dengan daya tampung rezeki? Bahwa ternyata rezeki itu ibarat air hujan yang semakin besar, maksudnya yang jumlahnya itu tidak terbatas. Jadi di saat kita ingin menampung air hujan, mau sebanyak apapun yang air hujan yang kita tampung itu bisa sesuai dengan kapasitas wadah yang sudah kita siapkan. Nah, wadah yang seperti apa yang butuh kita siapkan? Ya, kalau istilahnya sih bukan kita nada air hujan pakai baskom beneran yang ada di dapur. Ya, wadah itu ya diri kita. Kita mau menampungnya dengan gelas atau kita mau menampungnya dengan baskom, dengan kolam sekaligus, itu enggak jadi masalah, dan itu tergantung dari pilihan kita. Gimana caranya kita bisa buat kolam yang besar? Kolam yang besar, misal kita punya tim yang besar, itu adalah kolam kita, dan cara kita untuk menampung rezeki dengan kolam yang besar itu ya tim kita. Dengan kita punya tim yang besar, kita setiap hari membina tim kita, bagaimana kita membantu tim kita biar bisa bertumbuh. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk memperbesar kolam kita, karena di saat mereka bisa bertumbuh, kita juga insya Allah akan jauh lebih bertumbuh lagi, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum bergerak nih untuk membesarkan kapasitas, tapi saya yakin teman-teman yang ada di kelas ini nggak ada yang seperti itu, karena alhamdulillah sampai hari ini kita berkumpul di kelas belajar untuk saling bareng-bareng nih ya, belajar. Nah, kita memang tidak pernah tahu takaran rezeki sebesar apa sih rezeki yang Allah siapkan untuk kita, tetapi kita bisa memperbesar peluangnya semakin dan memang itu tugas kita sebagai manusia untuk memperbesar peluang rezeki itu. Gimana caranya? Ya seperti tadi, mungkin kita bisa memperbesar kapasitas diri kita dengan memiliki bisnis, memiliki pekerjaan yang baik, seperti itu. Jadi upayakan kita melakukan tugas kita untuk memperbesar potensi penghasilan kita yang lebih besar lagi dari sebelumnya dengan cara yang baik. Nah, teman-teman semua, kapasitas diri juga tentang kemampuan dan kemauan kita untuk berpikir dari yang lain. Misal nih, teman kita berpikir tentang A, upayakan kita selalu mencoba untuk bagaimana kita memikirkan B dan C, seperti itu. Kenapa di saat orang lain hanya melakukan hal-hal yang biasa aja sama kayak yang dilakukan teman-teman yang lain, kita berpikir gimana caranya kita bisa melakukan hal yang berbeda. Agar apa? Agar kita terbiasa menganalisis sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di saat teman-teman kita yang lain masih ada di pikiran masih sibuk memikirkan kondisi A, permasalahan A, kita udah memikirkan gimana caranya menyelesaikan hal B dan C. Atau di saat teman-teman yang lain promosi produknya, kan ada istilah nih, udah yang penting posting, yang penting laris, yang penting closing, seperti itu. Kita nggak perlu ngelakuin apa-apa tuh, rezekinya sudah ada sendiri. Ya betul banget, semua barang yang kita jual insya Allah ada pembelinya. Tapi beda kan kalau misalnya porsi, misal kita punya barang 100 pieces nih, kita bisa menjualnya dalam sehari
itu bisa jika kita tahu polanya, kita tahu caranya, kita tahu bagaimana memunculkan potensi untuk closingnya. Tapi ketimbang 100 pitches per bulan, nah lebih berpotensi mana nih kita berpeluang untuk menghasilkan penghasilan yang lebih besar ketimbang biasa-biasa aja seperti itu. Jadi semoga teman-teman yang ada di sini mulai hari ini yang mungkin belum terbiasa dengan tantangan-tantangan, masih berpikir ya udahlah yang penting saya udah usaha seperti itu, enggak ya. Pahami baik-baik bahwa ternyata semua itu tergantung dari diri kita. Kita memutuskan untuk menerima hal yang biasa-biasa aja atau yang luar biasa itu tergantung dari kita. Bagaimana diri kita membesarkan kapasitas kita, bagaimana diri kita menambah keilmuan kita, itu semua keputusannya ada sama diri kita sendiri. Oke teman-teman semua, itu cukup penjelasan sedikit dan begitu panjang ya, sedikit tapi panjang banget tentang mindset. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya.